membela kebenaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Jadi kakak di sini mau menjelaskan tentang kisah teladan Umar bin Khattab. Sebelum kita mempelajari tentang kisah Umar bin Khattab, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dimulai dipimpin adik siapa namanya? Ais. Doa belajar ya. Tahu doa belajar kan? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kepahaman yang baik. Amin. Oke, kita mulai. Kita akan membahas tentang kisah keteladanan Umar bin Khattab. Siapa yang tahu Umar bin Khattab itu siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan ketangguhannya, tidak pernah pantang menyerah dan selalu berani. Umar bin Khattab adalah salah satu yang selalu membela Rasulullah. Beliau selalu maju paling depan untuk membela kebenaran Islam. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dahulu adalah orang yang paling membenci Rasulullah. Kenapa Umar membenci Rasulullah? Karena dia tidak suka dengan Rasulullah yang selalu mengajarkan ajaran Islam kepada suku-sukunya. Umar adalah ketua dari sukunya dahulu. Dia adalah suku yang paling tertinggi di zamannya itu. Nama sukunya adalah suku Adi. Sebelum masuk Islam, Umar sangat benci dengan Rasulullah. Bahkan di waktu Umar saking bencinya dengan Rasulullah, Umar pernah berniat untuk membunuh Rasulullah. Umar pun pergi membawa pedang untuk menjumpai Rasulullah. Di tengah jalan, Umar bertemu dengan laki-laki Bani Jahrah. Laki-laki itu pun bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, hendak kemanakah kamu membawa pedang seperti itu?" Umar pun menjawab, "Saya ingin membunuh Rasulullah," katanya. Dan laki-laki itu pun berkata lagi, "Kenapa kau ingin membunuh Rasulullah? Sedangkan adik dan suaminya saja mengikuti ajaran Rasulullah." Umar pun bertambah marah dan pergi ke rumah adiknya, yaitu Syaidah Fatimah bin Khattab. Sesampainya Umar di sana, dia mendengar adiknya membaca surah At-Toha. Dengan mendengar itu, hati Umar pun langsung luluh. Melihat kakaknya datang, Syaidah pun menyembunyikan Al-Quran. Kemudian si Umar pun ingin tahu apa yang kalian baca tadi. Kemudian adiknya pun menyuruh Umar untuk berwudu dahulu. "Ya Umar, berwudu dahulu, baru nanti aku akan memperlihatkan Al-Quran padamu." Setelah Umar berwudu, kemudian Umar pun disuruh untuk membaca surat Toha. Dan begitu hati Umar pun langsung luluh dan ingin menjumpai Rasulullah. Beliau pun menjumpai Rasulullah untuk mengakui keislamannya dan memeluk agama Islam.
Beliau pun masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan membacakan syahadat. Ada yang bisa membaca syahadat? Coba dibacakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi kalau Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam, Umar pun tidak takut dengan orang-orang kafir yang selalu mencelanya. Dia pun dengan langkah dia berdakwah secara terang-terangan. Kita ketahui bahwa Umar itu adalah orang yang tegas, tidak takut dengan apapun. Bahkan jin saja takut dengan Umar. Ada dengar cerita kan? Kalau jin sangat takut dengan Umar. Bahkan untuk lewat saja dengan Umar berpapasan, jin akan lari terbirit-birit. Begitulah ketakutan orang kepada Umar. Kemudian Umar diangkat untuk menjadi pengganti Abu Bakar, yaitu menjadi pemimpin pada waktu itu. Umar memulainya dengan mengatur dan menertibkan pemerintahan Islam seperti mengatur keuangan negara, Baitul Mal, tahu Baitul Mal kan? Kemudian membuat tanggal. Itu tanggal yang kita tahu sekarang, itu dahulunya dibuat di masa Umar. Kemudian mengatur wilayah dan memperluasnya, seperti memperluas Mesir, Palestina. Tahu Palestina? Tahu. Negara yang sedang diperangi oleh Israel. Kemudian karena dalam pemerintahan Umar ini sangat berpengaruh dalam bidang apapun, sangat meningkat. Kemudian banyak orang yang iri kepada Umar, terutama orang Persia sangat iri pada Umar karena meningkatnya di bidang-bidang maupun di bidang agama, ekonomi, pemerintahan yang semakin luas. Maka dari itu banyak orang yang iri kepada Umar, kepada pemerintahan Umar. Kemudian orang Persia memerintahkan Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar. Abu Lu'lu'ah pun menjalankan perintah tersebut dan membunuh Umar pada saat sholat subuh. Setelah kejadian tersebut, Umar pun sakit. Setelah sakit yang sangat lama, kemudian Umar pun meninggal pada usia ke-63 tahun. Kemudian Sayyidina Umar pun digantikan oleh Utsman bin Affan. Begitulah cerita yang dapat kakak sampaikan. Apa yang bisa kita ambil dari kisah teladanan ini? Dari kisah Umar menurut adik-adik? Ayo apa? Yang bisa kita ambil? Yang udah dijasa sama Rabu. Yaitu selalu jujur, tidak boleh berbohong. Itu makanya pemerintahan Umar pada waktu itu sangat berkembang pesat karena dia pemimpin yang jujur, adil, amanah, selalu mengedepankan rakyatnya, tidak pernah sombong dan tidak pernah mengambil hak orang lain. Oke? Apa tadi kakak bilang yang dapat kita ambil dari kisah teladan Umar bin Khattab? Selalu jujur. Lagi? Selalu jujur. Tidak adil. Adil. Kemudian Tidak boleh mengambil hak orang. tidak boleh mengambil hak orang lain. Nanti kalau adik ini punya makanan, dia punya makanan nih, datang adik yang satu lagi, mau ngambil makanannya ya, nggak apa-apa nih, nanti juga dia ngasih, itu nggak boleh dilakukan ya. Itu suatu hal yang
yang tidak boleh dilakukan. Itu hal yang buruk. Mengambil hak orang lain itu tidak boleh dilakukan. Apalagi dalam agama Islam kita diajarkan untuk selalu berbuat yang baik. Oke? Mungkin demikian yang dapat kakak sampaikan. Semoga yang kakak sampaikan barusan bisa adik terima dan adik pelajari dan bisa menambah ilmu adik-adik semua. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.